Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala abil qasim Muhammadinil fatihil khatim wa ala alihi wa sahbihi wa ala tasribi wa ta'zim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari sepaling baik rezeki yang telah kami berikan, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar menyembahnya. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin kita telah mengupas dari berbagai macam para aulia, bagaimana caranya mereka menyikapi sesuatu yang halal lagi thayyib, baik daripada Syekh Ali bin Syihab sampai yang terakhir kepada Syekh Muhammad bin Anan, guru daripada Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dan sebagai penutup di malam ini yang akan kita kupas daripada salah seorang aulia Allah. Beliau itu kelahiran kota Balkh pada tahun 80 Hijriah. Beliau kelahiran 80 Hijriah di kota Balkh. Bahkan ada yang mengatakan 100 Hijriah. Beliau ini dulunya seorang raja yang rela meninggalkan istananya demi Allah dan juga Rasulnya. Beliau bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Beliau ini dulunya adalah seorang raja yang sangat kaya raya, bahkan memiliki istana serta kekuasaan yang begitu luas di zaman beliau. Namun semuanya beliau tinggalkan untuk Allah dan juga Rasulnya, dan beliau mendalami ilmu tasawuf. Pernah pada suatu hari Ibrahim bin Adham ini berniat ingin melakukan ibadah haji. Beliau ingin melakukan ibadah haji. Lalu beliau berangkat ke kota Mekah dan beliau istirahat sebentar di rumah Syekh Ali Abdul Aziz. Setibanya beliau di rumah Syekh Ali Abdul Aziz ini, Syekh Ibrahim bin Adham meletakkan tas kulit dan beliau gantung di rumahnya Syekh Ali Abdul Aziz, karena beliau ingin melakukan ibadah tawaf. Agar ibadah tawaf beliau tidak membawa beban, beliau letakkan tas tersebut, tas yang dari kulit, di rumahnya Syekh Ali Abdul Aziz. Lalu beliau berangkat menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Tidak begitu lama ketika beliau berangkat, di hari itu juga ada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau duduk di kursinya Syekh Ali Abdul Aziz,
Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ada melihat tas dari kulit yang bergantung di dekat pintu, di dalam ruangannya Syekh Ali Abdul Aziz. Lalu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menanyakan, wahai sahabatku Ali Abdul Aziz, kalau boleh saya tahu tas kulit bergantung itu milik siapa? Dijawab oleh Syekh Ali Abdul Aziz, tas kulit yang bergantung itu milik saudara kita Syekh Ibrahim bin Adham. Mendengar kepunyaan Syekh Ibrahim bin Adham, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dengan hati penasaran, beliau ingin menurunkan dan melihat apa isi tas kulit tersebut. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, kata beliau, mungkin di dalam tas kulit tersebut berisi buah dari kota Suriah. Namun betapa terkejutnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat isi di dalam tas kulit milik Ibrahim bin Adham. Di dalam tas kulit tersebut dikira Imam Sufyan Ats-Tsauri isinya buah-buahan. Beliau betapa terkejutnya, ternyata isi di dalam tas kulit tersebut adalah gumpalan tanah. Hadirin wal hadirat jamaah dikirmani kubra rahimakumullah. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri pun beliau pamit keluar daripada rumahnya Syekh Ali Abdul Aziz. Beliau juga ingin menuju kota Mekah, beliau ingin menuju Ka'bah dan ingin melakukan tawaf. Tidak begitu lama Syekh Ibrahim bin Adham ini pulang lagi ke rumahnya, ke rumah Syekh Ali Abdul Aziz. Lalu Syekh Ali Abdul Aziz ini menceritakan, wahai saudaraku Ibrahim bin Adham, tadi ada saudara kita Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri datang ke sini. Beliau membuka tas engkau, beliau kira isinya dalamnya buah-buahan, ternyata malah isinya gumpalan tanah. Dengan tersenyum Syekh Ibrahim bin Adham itu berkata, apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Wahai saudaraku Syekh Ali Abdul Aziz, gumpalan tanah itu ialah perbekalanku menuju kota Mekah ini. Dan alhamdulillah kata beliau, sudah sebulan ini yang saya makan hanya gumpalan-gumpalan tanah. Hadirin wal hadirat jamaah dikirmani kubra rahimakumullah. Begitu juga pernah diceritakan oleh Abu Muawiyah Al-Aswad. Abu Muawiyah Al-Aswad ini juga bercerita kepada temannya. Kata Abu Muawiyah Al-Aswad, aku ini pernah 20 hari berjalan bersama Syekh Ibrahim bin Adham. Aku ini pernah menyertai Ibrahim bin Adham selama 20 hari. Lalu kata Abu Muawiyah Al-Aswad, selama 20 hari itu kata beliau, aku selalu melihat Syekh Ibrahim bin Adham itu cuma memakan tanah, tidak ada memakan yang lain. Jadi banyak saksi riwayat, baik Abu Muawiyah Al-Aswad dan lain sebagainya, mereka menyaksikan bahwa Syekh Ibrahim bin Adham ini yang beliau makan itu cuma gumpalan-gumpalan tanah. Ketika Abu Muawiyah mengatakan demikian, wahai sahabatku Ibrahim bin Adham, kenapa engkau itu cuma memakan tanah? Padahal banyak buah-buahan, bahkan andai engkau ingin engkau berdoa, dari langit pun turun buah-buahan di hadapan engkau. Apa jawab Ibrahim bin Adham, wahai sahabatku Muawiyah Al-Aswad, Abu Muawiyah Al-Aswad, tahukah engkau, kata beliau, seandainya semua kenikmatan dan kelezatan dunia itu dikumpulkan, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua kelezatan itu dikumpulkan, kata beliau, tidak ada seujung kuku pun nikmatnya di akhirat. Dan aku, kata beliau, andai tidak menjadi fitnah di kalangan manusia, andai tidak menjadi fitnah di kalangan manusia, kata beliau, niscaya aku, kata Syekh Ibn Adham, aku akan selalu memakan tanah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawaku.
Aku ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang benar-benar bersih, tidak ada sedikit pun yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah kenapa beliau itu cuma memakan gumpalan-gumpalan tanah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dari sikapnya Ibrahim Adham ini setidaknya ada 2 poin utama yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Poin yang pertama akan kita kaji dari kacamata ilmu syariat. Lalu poin yang kedua akan kita kaji daripada ilmu tasawuf. Kalau menurut kacamata ilmu syariat, mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah boleh seseorang itu memakan gumpalan tanah? Bahkan ada suatu di daerah kita, di daerah Indonesia ini, tepatnya di Jawa Timur, di daerah Tuban. Di daerah Tuban, Jawa Timur itu ada kue tradisional yang namanya ampo. Ampo ini kue yang terbuat dari tanah liat, dan masyarakat Tuban sering memakannya. Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana seseorang itu memakan gumpalan tanah atau memakan sesuatu yang asalnya dari tanah, bahkan menjadi salah satu kue tradisional di daerah Tuban. Di antara jawabannya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau itu menyebutkan beberapa kaul ulama tentang seseorang itu memakan makanan yang berasal daripada tanah. Namun kita ambil garis besarnya saja. Garis besarnya bahwa tanah itu ialah benda yang suci. Pada dasarnya memakan tanah itu diperbolehkan selama tidak menjadikan mudarat. Kalau Ibrahim Adham, beliau tidak mudarat sebanyak apapun memakan tanah, bahkan tubuh beliau kuat dengan demikian. Untuk hal kepada beliau itu terlepas dari hukum-hukum yang disebutkan dalam kitab Majmu'. Namun mungkin bagi kita yang tidak terbiasa memakan tanah, itu pun masih ada beberapa pendapat ulama. Intinya kalau bikin mudarat ke tubuh kita, maka hukumnya adalah haram. Begitu pula ketika kita memakan kue ampo tadi dari daerah Tuban, Jawa Timur, kalau bikin mudarat ke tubuh kita, maka hukumnya pun sudah berbeda. Intinya selama tidak memberi mudarat, maka hukumnya masih diperbolehkan. Itu menurut pandangan kacamata syariat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun menurut pandangan kacamata ilmu tasawuf, kenapa Ibrahim Adham ini beliau lebih memilih tanah daripada makan makanan yang lain? Beliau itu cuma ingin mengambil sesuatu yang benar-benar original, yang jauh daripada syubhat apalagi yang haram. Beliau saking apiknya, saking ihtiyatnya, saking waspadanya, saking berhati-hatinya Ibrahim Adham, beliau lebih memilih memakan gumpalan tanah daripada memakan yang lain. Intinya tadi ketika beliau ditanya Abu Muawiyah Al-Aswad, kenapa aku memakan gumpalan tanah? Akunya ingin kembali kepada Allah dengan jiwa raga yang benar-benar murni, bersih daripada syubhat apalagi yang haram. Sifat beliau ini sebenarnya banyak pula dikerjakan oleh awliya-awliya Allah yang lain, seperti Al-Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi juga demikian. Al-Imam Bishr Al-Hafi, kenapa diberi nama Al-Hafi, telanjang kaki? Karena Imam Bishr ini sering berjalan kemana-mana tanpa pakai sandal. Nama beliau Imam Bishr, tapi diberi nama Al-Hafi karena beliau sering kemana-mana tidak pakai sandal, telanjang kaki. Nama beliau Bishr. Al-Imam Bishr Al-Hafi ini juga seorang ulama sufi yang terkenal kewaliannya. Beliau itu juga sering memakan gumpalan-gumpalan tanah. Beliau juga sering memakan gumpalan-gumpalan tanah. Bahkan ketika ditanya sahabat beliau, wahai Bishr Al-Hafi, kenapa engkau itu memakan gumpalan tanah? Allah tidak ingin makan yang lain.
Padahal seandainya engkau berdoa pun belum tangan engkau turun, Allah pasti mengirim makanan di hadapan engkau. Beliau terkenal mustajab dalam doa. Andai beliau ingin, beliau berdoa belum tangan beliau turun, dari langit sudah turun Allah berikan buah-buahan. Namun beliau lebih memilih memakan gumpalan-gumpalan tanah. Ditanya ke teman beliau, sahabat beliau, wahai Imam Bishr, kenapa demikian? Dijawab beliau, jawab Imam Bishr, ketahuilah, kata beliau, bahwa gumpalan tanah-tanah yang kotor lebih kami sukai daripada sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Beliau lebih suka gumpalan tanah yang kotor, kata Imam Bishr, daripada sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Beliau lebih memilih hal demikian. Padahal beliau ini rumahnya hampir sama dengan Imam Ibrahim bin Adham. Kalau beliau berdoa pun detik itu juga Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa beliau. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada kebiasaan yang sangat luar biasa dari para wanita di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana disebutkan tentang kebiasaan wanita yang begitu luar biasa dari istri para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apa kebiasaan mereka? Jadi kebiasaan istri para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini, ketika suami mereka ingin berangkat kerja, istri-istri para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini, mereka itu selalu menghampiri suaminya seraya memeluknya, menciumnya, dan bersalaman dengan suaminya. Namun ada suatu kata, suatu nasihat yang sangat bagus, ada suatu kalimat yang sangat bagus yang diucapkan oleh istri-istri para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini kepada suami-suami mereka. Mereka itu berkata, wahai suamiku, takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan jangan pernah engkau memberi makan kami dengan sesuatu yang haram. Sesungguhnya wahai suamiku, kami masih bisa tahan, kami masih bisa sabar dengan kelaparan. Namun sesungguhnya kami tidak akan pernah tahan dengan pedihnya siksa api neraka. Ini sebuah nasihat, sebuah kalimat yang selalu diucapkan oleh istri-istri para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada suami-suami mereka sebelum mereka bekerja. Saking mereka tidak ingin bahwa suaminya itu pulang dengan membawa rezeki yang haram, rezeki yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bisa sabar dengan kelaparan namun tidak akan pernah tahan dengan siksa nerakanya Allah yang begitu pedihnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi haqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bi sirril Fatihah.